Selamat pagi Bapak Ibu investor, perkenalkan kami dari tim Task of Nusantara. Sebelum kami memperkenalkan produk kami, yaitu Task of Nusantara, izinkan kami untuk memulai dengan sebuah fakta menarik. Gen Z saat ini cenderung menghabiskan uang jajan maupun gaji mereka untuk membeli makanan dan minuman yang sedang viral. Namun, di balik antusiasme tersebut, terdapat sebuah kesenjangan yang besar. Banyak produk viral dijual dengan harga yang relatif mahal, sementara sebagian besar konsumen tetap menginginkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Disinilah kami melihat sebuah peluang. Kami, Task of Nusantara, hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menghadirkan produk yang mengikuti tren, memiliki kualitas yang lebih baik, dan tetap ramah di kantong. Hari ini kami akan menunjukkan mengapa solusi kami memiliki potensi besar untuk berkembang dan layak mendapatkan investasi dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami memulai menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Saya Siti Nur Afifah Dharmawangsa dan rekan saya Davina Syafa Akila, Najwa Priliansyita, dan Seren Angela Yang. Dan di sini ada Bapak Ibu sekalian yang menjadi investor, ada Jennifer Ania Brigita Sinaga, Keiza Muadzara, Rachel Indriani Setiawan, dan Joy Leoni Irianda Esnadadan. Oke, kita akan masuk ke problem statement-nya. Yang pertama, masyarakat Indonesia sering membeli makanan yang sedang viral karena FOMO. Lalu, makanan luar negeri yang hype dianggap lebih menarik dibanding jajanan tradisional. Lalu, banyak jajanan Nusantara memiliki rasa yang mirip dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dan yang terakhir, potensi jajanan Nusantara seringkali kalah tren dari makanan luar negeri. Lalu, solusi dari kami adalah menghadirkan jajanan tradisional dalam bentuk yang lebih modern melalui perpaduan dengan makanan viral, sehingga mampu menarik minat generasi muda sekaligus melestarikan kuliner Nusantara. Lalu, untuk value proposition-nya, mengangkat jajanan tradisional melalui pendekatan yang lebih modern dan relevan dengan tren saat ini. Lalu, menawarkan perpaduan unik antara cita rasa khas Indonesia dan makanan viral yang disukai generasi muda. Lalu yang terakhir, mengajak masyarakat mengenal kembali kuliner Nusantara melalui produk yang lebih familiar dan mudah diterima. Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional dengan nilai budaya yang tinggi, tetapi masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan agar lebih menarik bagi generasi modern. Generasi Z dan milenial saat ini memiliki ketertarikan terhadap makanan yang unik, estetik, dan bisa dibagikan di media sosial. Hal ini menjadi peluang bagi produk kami, jajanan tradisional Indonesia, untuk dikemas dengan konsep yang lebih modern tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Selain itu, perpaduan antara makanan tradisional dan tren viral dapat menciptakan pasar baru yang lebih luas. Target utama kami adalah usia 16-30 tahun, terutama mereka yang aktif di media sosial dan tertarik mencoba kuliner baru. Nilai utama dari konsep ini atau produk kami adalah melestarikan kuliner Indonesia dengan cara yang lebih kekinian sehingga dapat diterima oleh generasi sekarang. Selanjutnya ada bisnis model Tales of Nusantara. Yang pertama yaitu penjualan offline dan online. Produk kami dijual melalui kedai fisik dan platform pesan antar online sehingga pelanggan dapat menikmati jajanan dengan mudah, baik secara langsung maupun dari rumah. Strategi ini juga membantu memperluas jangkauan pasar kami. Yang kedua ada paket bundling, yaitu menawarkan paket berisi beberapa menu dengan harga yang lebih ekonomis dibandingkan pembelian satuan. Bundling dirancang untuk meningkatkan nilai transaksi sekaligus memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan.
Yang ketiga ada menu edisi terbatas atau limited edition. Secara berkala, kami akan menghadirkan kreasi baru yang menggabungkan jajanan tradisional Nusantara dengan makanan atau tren kuliner viral. Konsep ini menciptakan rasa penasaran pelanggan, mendorong pembelian berulang, dan menjaga daya tarik merek. Yang keempat, ada DIY snack box dan hampers. Kami menyediakan paket jajanan yang dapat dikustomisasi sesuai selera, tema acara, atau anggaran pelanggan. Layanan ini cocok untuk hadiah, ulang tahun, hari raya, pernikahan, maupun acara spesial lainnya. Yang terakhir, ada pre-order corporate dan event. Kami melayani pemesanan dalam jumlah besar untuk kebutuhan perusahaan, sekolah, kampus, dan komunitas maupun penyelenggara acara. Pelanggan dapat menyesuaikan jumlah, pilihan menu, dan kemasan sehingga lebih praktis untuk seminar, rapat, gathering, hingga perayaan tertentu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai financial projection dari bisnis kami. Pada slide ini dapat dilihat proyeksi penjualan produk untuk masing-masing produk. Kami menjual 5 jenis jajanan tradisional, yaitu gulali dengan harga 10.000 per box, klepon, gemblong, dan onde-onde masing-masing 15.000 per box, serta serabi seharga 20.000 per box. Target penjualan kami adalah 20 box gulali dan 15 box untuk masing-masing produk lainnya setiap hari, sehingga total target penjualan adalah 80 box per hari. Berdasarkan target tersebut, kami memperkirakan total pendapatan harian sebesar 1.175.000, sehingga estimasi pendapatan bulanan mencapai 35.250.000. Selanjutnya, untuk menjalankan bisnis ini, kami memperkirakan membutuhkan modal awal sebesar 8 juta rupiah. Modal tersebut dialokasikan untuk membeli peralatan, bahan baku, packaging, dan branding, serta biaya pemasaran. Dengan estimasi biaya operasional bulanan sebesar 30.300.000 rupiah, kami memproyeksikan laba bersih bulanan sebesar 4.950.000 atau sekitar 59.400.000 dalam 1 tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut, bisnis kami diperkirakan dapat mencapai break-even point atau titik impas dalam waktu sekitar 2 bulan, yang berarti modal awal yang dikeluarkan dapat kembali dalam periode tersebut. Selain itu, kami juga memperoleh estimasi return on investment atau ROI sebesar 742,5% yang menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi keuntungan yang baik dan layak untuk dijalankan dalam jangka panjang. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Dengan senang hati kami akan menjawab setiap pertanyaan maupun masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas presentasinya. Konsep Taste of Nusantara ini sangat menarik karena menggabungkan jajanan tradisional dan tren makanan modern. Sebelum kami mempertimbangkan untuk berinvestasi, kami memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari saya, apa yang membuat Taste of Nusantara lebih unggul dibandingkan kompetitor yang juga menjual jajanan tradisional? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Keunggulan kami adalah menggabungkan jajanan tradisional dengan konsep makanan viral sehingga lebih menarik bagi Gen Z dan milenial. Kami tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang modern, Instagramable, dan tetap mempertahankan cita rasa Indonesia. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Baik, saya ingin bertanya juga, bagaimana cara kalian mempertahankan penjualan kalian ketika tren makanan viral berubah? Baik, Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Akan saya jawab. Jadi, kami akan rutin meluncurkan menu edisi terbatas yang mengikuti tren terbaru. Selain itu, kami memiliki sumber pendapatan lain seperti bundling, hampers, DIY snack box, dan pesanan untuk acara kampus maupun perusahaan, sehingga bisnis tidak bergantung pada satu produk saja. Begitu. Apakah ada Baik, pertanyaan lain? Baik, saya mau bertanya. Jadi kan seperti yang sudah disebutkan bahwa target penjualan kalian adalah 80 box per hari. Apakah itu realistis dan bagaimana strategi kalian untuk mencapainya?
Oke, terima kasih Ibu Kezia. Benar sekali, kami akan menjual 80 box per harinya. Target tersebut akan kami capai melalui penjualan offline, layanan pesan antar online, promosi di media sosial, kolaborasi dengan food influencer, serta program bundling dan promo untuk menarik pembelian berulang dari target pasar usia 16 sampai 30 tahun. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir dari saya yang selalu ditanya oleh investor adalah, kenapa kita harus berinvestasi di bisnis ini? Baik, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Karena bisnis ini memiliki pasar yang besar, mengangkat budaya Indonesia dengan konsep yang relevan, serta menunjukkan potensi finansial yang menarik. Dengan investasi awal 80 juta rupiah, estimasi BEP sekitar 2 bulan, dan proyeksi laba bersih tahunan mencapai 59.400 juta. Resume, mengapa Taste of Nusantara layak dikembangkan? Mengangkat kembali jajanan tradisional Indonesia dengan konsep yang mengikuti tren masa kini, menargetkan pasar Gen Z dan milenial yang aktif di media sosial dan menyukai makanan viral, menggabungkan nilai budaya dengan inovasi produk yang menarik dan relevan, memiliki berbagai sumber pendapatan melalui penjualan offline, online, bundling, hampers, dan pre-order. Terakhir, menunjukkan potensi bisnis yang menjanjikan dengan proyeksi keuntungan dan waktu balik modal yang sangat cepat. Taste of Nusantara bukan hanya bisnis kuliner, tetapi juga upaya melestarikan budaya Indonesia melalui inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami percaya bahwa Taste of Nusantara memiliki potensi untuk menjadi produk yang tidak hanya menghadirkan cita rasa khas Indonesia, tetapi juga memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara kepada pasar yang lebih luas. Melalui kualitas produk, inovasi, dan strategi pengembangan yang tepat, kami optimis bahwa Taste of Nusantara dapat tumbuh menjadi brand yang bernilai serta memberikan dampak positif bagi konsumen dan industri kuliner Indonesia. Kami berharap dapat melanjutkan diskusi ini dan membuka peluang kerjasama bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih.